Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anissa dan di sebelah saya Priyanti Sakti Ramadhani. kita berdua akan mempresentasikan tugas tarik. Engine hums a steady beat. Asphalt ribbon unwind. Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Tujuan pembelajar. 1. Peserta didik dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. 2. Peserta didik dapat menentukan khalifah-khalifah berprestasi Daulah Umayyah di Damaskus. 3. Peserta didik dapat menyelidiki perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. 4. Peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Thoughts I cannot run. Kata daulah berarti kekuasaan pemerintahan atau negara. Dengan kata lain, Daulah Umayyah adalah negara yang diperintah oleh dinasti Umayyah yang raja-rajanya berasal dari Bani Keep Umayyah. my mind from quieting. Then you reach above. A. Proses berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya diawali dengan wafatnya Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman bin Affan menandai dimulainya periode kekacauan dan perpecahan dalam sejarah Islam. Muawiyah sebagai gubernur Syam. Muawiyah adalah seorang gubernur Syam yang menjabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Terjadinya perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Perang ini terjadi akibat ketidaksetujuan Muawiyah terhadap pengangkatan Ali sebagai khalifah setelah membunuh Utsman bin Affan. Terjadinya perdamaian Takim. Takim ini biasanya terjadi untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, seperti negosiasi atau mediasi. Terjadinya Amul Jamaah karena Hasan tidak mau umat Islamnya berperang dengan umat Islam. Artinya, Amul Jamaah adalah tahun persatuan. Pendiri dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah tokoh penting dalam sejarah Islam, khususnya dalam pembentukan dinasti Umayyah. Berdiri tahun 661 Masehi, ibu kota Damaskus. Setelah Muawiyah bin Abu Sufyan memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke A Damaskus. mischievous grin your guide. 2 clicks and a rush of air. Secrets. D. Khalifah-khalifah berprestasi. Pengertian. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang 14 khalifah dan yang menonjol ada 5 khalifah pemerintahan di Damaskus. We can't hide. Some move slide. Khalifah-khalifah yang menonjol. Muawiyah bin Abu Sufyan. Presentasinya membentuk armada angkatan laut pertama dalam Islam. Abdul Malik bin Marwan. Presentasinya menjadi bahasa Arab sebagai bahasa negara. Al-Walid bin Marwan. Presentasinya membangun rumah sakit dan dikelola oleh para dokter. Umar bin Abdul Aziz. Prestasinya memperluas wilayah dengan metode dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Hisyam bin Abdul Malik. Prestasinya berusaha mengisi kas negara dengan cara memaksimalkan pajak. Pada masa Umayyah, perkembangan Islam ditandai beberapa sektor. Sektor di bidang politik, arsitektur, sosial, dan budaya militer. Open frames, the endless blue above. Suddenly I'm breathing in. Perubahan sistem. Perubahan sistem pemerintahan Islam yang terjadi pada masa dinasti Umayyah dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki. Golongan besar dari dinasti Umayyah. Yang pertama, golongan pendukung Muawiyah. Golongan ini merupakan aliran dalam Islam yang membela Muawiyah
dan Bani Umayyah. Golongan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini sebuah kelompok yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib. Golongan Khawarij. Golongan ini yang tidak mendukung ke golongan lain dan tidak memihak kepada siapapun. 5 lembaga pemerintahan dinasti Umayyah. 1. Lembaga politik An-Nizam As-Siyasi. Kemungkinan merujuk pada konsep lembaga politik yang berkaitan dalam sistem politik atau tata pemerintahan. 2. Lembaga keuangan An-Nizam Al-Mali merupakan istilah yang kurang umum dan tidak memiliki makna yang jelas dalam konteks keuangan modern. 3. Lembaga Tata Usaha Negara An-Nizam Al-Idari merujuk pada kegiatan dan struktur yang mengatur urusan pemerintahan. 4. Lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadar yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. 5. Lembaga Ketentaraan An-Nizam Al-Harbi yang mencangkup berbagai aspek seperti struktur pasukan, urusan gaji dan kesejahteraan tentara, pengadaan senjata dan perlengkapan, serta mengadakan asrama dan benteng pertahanan. Pembentukan lembaga keuangan membawa banyak pengaruh yang positif pada kehidupan sosial masyarakat. Easy, drowning in your love. World shrinks down to this moment. 4 ilmu yang berkembang. Yang pertama, ilmu tasawuf. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tafsir. Yang keempat, hadis. Ilmu muncul pada dinasti Umayyah. Yang pertama, Khalid bin Yazid bin Muawiyah, penerjemah. Kedua, Hasan al-Basri, ilmu tasawuf, kecintaan kepada Allah. 3. Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama ahli tafsir dan fikih. Yang keempat, Wasil bin Atta, ilmu keakidahan. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. 1. Ketidakpuasan memeluk Islam non-Arab kelompok Mawalid. 2. Sistem pemilihan khalifah yang melalui garis keturunan dan banyak masyarakat yang tidak setuju. 3. Terjadi persaingan antara suku Arab. 4. Konflik dari beberapa golongan. 5. Menguatnya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Just us in the open sky. Problems. Sekian presentasi dari kami. Apabila kami ada salah, mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. View as we watch the Mars fly by.